Plastik. Kita hampir bisa menemuinya di mana saja. Di produk kecantikan, peralatan rumah tangga, elektronik, bahkan produk makanan. Sebagai material yang butuh waktu lama untuk terurai, produk berbahan plastik akan terus ada dan menumpuk di bumi dalam waktu yang cukup lama sehingga mencemari lingkungan. Setiap tahun, manusia bisa menghasilkan limbah sampah plastik lebih dari 17 juta ton. Ironisnya, kurang dari 9% sampah tersebut yang didaur ulang. Padahal, dengan mendaur ulang sampah plastik, kita bisa menyelamatkan lingkungan, sekaligus merubah sampah yang mencemari lingkungan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Lantas, seperti apa proses daur ulangnya dan apa saja produk hasil daur ulang plastik? Tetaplah bersama kami karena kami akan tunjukkan bagaimana mereka melakukannya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol lonceng untuk tetap mendapatkan update dari Candu Ilmu. Sebelum didaur ulang, agar memudahkan dalam memprosesnya, sampah plastik diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan juga warnanya. Yang pertama, HDPE atau High Density Polyethylene. Jenis sampah plastik ini berasal dari kemasan produk cair non-konsumsi dan juga kosmetik. Bahan ini umumnya didaur ulang menjadi peralatan industri karena memiliki tekstur yang keras dan juga kuat. Yang kedua, PP atau polypropylen. Sampah jenis ini berasal dari botol minuman dan juga tempat makanan, biasa didaur ulang menjadi peralatan rumah tangga. Yang ketiga, PET atau polyethylene terephthalate. Sampah jenis ini biasa didaur ulang menjadi benang polyester sebagai bahan baku kain. Saat tiba di pabrik, sampah plastik dalam keadaan tercampur, oleh karena itu perlu disortir untuk memisahkan plastik dengan material lainnya. Di dalam proses penyortiran, setelah sampah dicuci agar bersih, lalu diayak untuk memisahkan antara plastik besar dengan plastik yang lebih kecil. Kemudian dicacah agar seragam bentuknya dan terakhir dipilih menggunakan mesin agar hasilnya lebih efektif. Setelah bersih, kering dan juga seragam, cacahan plastik dilelehkan untuk dijadikan biji plastik. Biji plastik inilah bahan baku untuk pembuatan produk-produk lainnya. Untuk membuat berbagai macam produk dari biji plastik, ada beberapa teknik pengolahan biji plastik tersebut tergantung dari jenis produk yang akan dibuat. Teknik yang pertama adalah injection molding, merupakan proses pembentukan plastik dengan cara melelehkan biji plastik, kemudian disuntikkan ke dalam cetakan. Ketika cetakan terbuka, jadilah plastik bentuk baru. Contohnya, peralatan makanan, kursi, dan juga tutup botol. Teknik kedua adalah profile extrusion. Pertama, setelah biji plastik meleleh, cairan plastik akan melewati cetakan, lalu direndam di air agar mendingin dan tidak berubah bentuk. Lalu setelah itu, plastik akan dipotong sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Proses ini biasanya digunakan untuk membuat produk profil seperti sedotan, selang, ataupun pipa. Teknik yang ketiga adalah blow molding. Sebenarnya, teknik ini hampir mirip dengan teknik injeksi di mana biji plastik yang meleleh akan disuntikkan ke dalam cetakan lalu dimasukkan udara agar terjadi rongga. Proses ini biasa digunakan untuk membuat kemasan benda cair seperti tendon air dan juga botol minuman. Beberapa cara dapat dilakukan untuk memanfaatkan plastik.
Yang pertama, mengubah plastik menjadi BBM atau bahan bakar minyak. Plastik yang sering kita jumpai berasal dari minyak bumi, oleh sebab itu, plastik bisa didaur ulang menjadi bahan bakar minyak. Proses merubah plastik menjadi minyak dimulai dengan proses melting atau pelelehan, agar plastik kembali ke molekul awalnya. Setelah itu, lelehan plastik akan dievaporasi atau diuapkan. Uap hasil pembakaran sampah plastik akan diteruskan melalui pipa pendingin dan uap mengalami proses penyubliman sehingga berubah menjadi zat cair. Zat cair itulah yang menjadi minyak mentah, cikal bakal dari bahan bakar minyak. Hasil samping dari pengolahan sampah plastik adalah gas yang jika diproses lebih lanjut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas. Selanjutnya, memanfaatkan plastik menjadi polyester. Baju yang kita gunakan selain dari kapas, ada juga yang berasal dari daur ulang sampah plastik. Tahap pertama yaitu biji plastik dilelehkan terlebih dahulu, lalu dipres agar plastik yang meleleh jatuh dan juga mengering. Setelah itu, tiap-tiap helai plastik tadi digulung dan nantinya oleh perusahaan garmen akan dipintal menjadi kain. Sudah saatnya kita sadar akan bahaya sampah plastik yang telah mencemari lingkungan. Saatnya bijak menyikapi plastik, kurangi penggunaan plastik, dan berpartisipasi dalam daur ulang sampah plastik. Demi generasi selanjutnya, demi alam sekitar kita, demi satu bumi kita tercinta.